Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Kali ini kami akan menyampaikan tema tentang penerapan ilmu cash flow kuadran dari Robert T. Kiyosaki. Bersama saya Samsuri, Presiden KMM Komunitas Masyarakat Mandiri dan juga penulis artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com. Nomor WA 0821 2577 1557. Salam kenal, salam bahagia untuk Anda semua, sahabat rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan rezeki untuk Anda dan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Cash flow kuadran adalah ilmu yang perlu diterapkan, bukan sekedar diketahui, bukan sekedar dibaca atau dihafalkan. Bagaimana penerapan ilmu ini untuk pengembangan dan kemajuan diri kita sendiri dan juga untuk kemajuan masyarakat Indonesia? Silakan disimak penjelasan kami berikut ini. Sebelum dilanjut, like and subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng, pilih lonceng hitam. Cash flow quadrant adalah konsep yang dikembangkan oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya yang terkenal berjudul Rich Dad Poor Dad. Konsep ini menggambarkan 4 kategori orang berdasarkan sumber utama penghasilan mereka. Keempat kategori tersebut adalah 1. Employee, karyawan, pekerja. Orang-orang dalam kategori ini mendapatkan pendapatan utama mereka dari bekerja sebagai karyawan di perusahaan atau organisasi lain. Mereka menukar waktu dan keterampilan mereka dengan gaji atau upah tetap. Jika bekerja, mendapatkan penghasilan. Jika tidak bekerja, maka penghasilan pun terhenti. Inilah hal yang harus menjadi perhatian bagi semua para pekerja dan karyawan. Karena dalam kehidupan kita pastinya akan menemui banyak hal yang tidak kita duga, seperti sakit, kecelakaan, bencana alam, selisih paham dan ribut dengan teman kerja atau atasan, meninggal dunia, penghasilan tidak mencukupi kebutuhan hidup yang semakin tinggi, perusahaan tutup atau bangkrut, dan lain-lain. Ini bisa dialami oleh semua orang dan mengakibatkan berhenti bekerja, tidak lagi bisa bekerja. Maka bagaimana antisipasi Anda atau bahkan saya sendiri dan juga kita semua untuk menghadapi berbagai macam permasalahan tersebut? Yang kedua, self-employed, pekerja mandiri. Orang-orang dalam kategori ini adalah pemilik usaha kecil, pedagang kecil, atau profesional independen. Mereka memiliki kontrol lebih besar atas waktu mereka, tetapi masih tergantung pada kerja keras mereka sendiri untuk menghasilkan pendapatan. Sama halnya seperti karyawan, jika bekerja dapat penghasilan dan jika tidak bekerja tidak dapat penghasilan. Dengan berbagai resiko yang ditemui seperti yang kami tulis di atas. Business owner, pemilik bisnis. Orang-orang dalam kategori ini memiliki bisnis yang beroperasi tanpa kehadiran mereka secara langsung. Mereka memiliki sistem dan tim yang mengelola bisnis sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan pasif atau passive income. Dengan demikian, penghasilan mereka tetap mengalir sekalipun mereka sedang sakit, sedang liburan, atau memang sengaja ingin santai-santai sekalipun, penghasilan mereka tetap mengalir. Karena sistem telah bekerja untuk mereka, banyak orang-orang yang membantu pekerjaan mereka atau dengan kecanggihan teknologi yang membuat penghasilan mereka tetap mengalir sekalipun tidak bekerja. Yang keempat, investor, yaitu orang-orang dalam kategori ini menghasilkan pendapatan dari investasi mereka. Mereka menggunakan uang mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang melalui seperti saham, obligasi, real estate, atau investasi lainnya. Sama seperti poin 3 di atas, penghasilan mereka tetap mengalir sekalipun mereka sedang sakit, sedang liburan, atau memang sengaja ingin santai-santai sekalipun, penghasilan mereka tetap mengalir. Maka bagi Anda atau kita yang masih berada pada poin 1 sebagai pekerja atau poin 2 pekerja mandiri, pedagang kecil, bagaimana caranya agar bisa beralih atau naik kelas menjadi seperti di poin 3
owner big business, dan poin 4, investor. Maka perlu menjalankan sebuah langkah atau upaya untuk merealisasikan hal tersebut. Disinilah bagaimana kita baik secara individu ataupun secara berkelompok gotong royong untuk bisa merealisasikan hal tersebut. Tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi perlu tetap diikhtiarkan dengan berbagai cara yang baik untuk mencapainya. Berikut ini adalah bagian dari 4 kuadran tersebut, 4 tipe tersebut. Anda lihat di sebelah kiri ada E dan S. E adalah employee, pekerja atau karyawan, punya pekerjaan. S adalah self-employed, you own a job, ya, seperti pedagang kecil. Di sebelah kanan ada B dan I. B adalah business owner, big business. You own a system that work for you, ya, memiliki sistem yang bekerja untuk dia. I adalah investor, money works for you, uang bekerja untuk Anda. Nah, bagaimana E dan S yang berada di sebelah kuadran kiri bisa berpindah ke kuadran kanan B dan I. Inilah yang diarahkan oleh Robert T. Kiyosaki. Jadi menurut Kiyosaki, untuk mencapai kebebasan finansial, penting untuk berpindah dari sisi kiri, employee dan self-employed, ke sisi kanan, business owner dan investor. Dari cash flow kuadran tadi, kategori di sisi kanan cenderung menghasilkan pendapatan pasif yang lebih besar, sementara di sisi kiri terbatas oleh waktu dan tenaga dan usaha yang dikerjakan secara langsung dan dengan tenaga sendiri. Atau kita lihat yang ini, ya. E dan S adalah active income, sementara B dan I adalah passive income. E dan S, you work for money, ya, bekerja untuk uang, ketika tidak bekerja tidak mendapatkan uang. Sementara yang di kanan B dan I, passive income, money working for you, uang bekerja untuk Anda. Karena B dan I memiliki orang-orang atau sistem yang bekerja untuk mereka. Nah, bagaimana caranya? Kuadran kiri pindah ke kuadran kanan untuk meningkatkan kualitas ekonomi, kuantitas ekonominya. Sahabat dimanapun berada, teori ini tentu sudah banyak masyarakat yang tahu, bahkan banyak juga masyarakat yang hafal, karena teori ini sangat simpel dan sederhana. Sekalipun sebagian besar masyarakat juga mungkin ada yang belum tahu. Tetapi belum banyak masyarakat yang bisa menerapkannya. Hanya segelintir orang saja yang sudah bisa menerapkannya. Karena memang kita, saya, Anda, dan mayoritas masyarakat Indonesia masih berada di kuadran sebelah kiri, yaitu menjadi karyawan atau pedagang kecil. Sedikit sekali yang sudah pindah ke kuadran kanan. Memang untuk pindah ke kuadran kanan bukan hal yang mudah, banyak dan berat juga tantangannya. Bukan hanya dari soal modal, tetapi juga dari pengetahuan dan skill yang masih sangat kurang sekali. Untuk menjadi pemilik bisnis besar tentu dibutuhkan pengetahuan dan skill serta mental yang banyak, yang kuat, mencakup berbagai hal. 1, modal materi yang cukup. 2, pengetahuan tentang bisnis atau produk yang dipasarkan secara baik. 3, skill cara membesarkan usaha atau bisnis. 4, kemampuan mengelola keuangan. 5, kemampuan mengelola SDM karyawan. 6, kemampuan manajerial lain, ya, dan kemampuan-kemampuan lain yang dibutuhkan. Tentu banyak ilmu dan pemahaman yang harus kita pelajari dan kita perdalam sampai bisa menerapkannya, bukan sekedar tahu teorinya saja. Tetapi yang perlu kami ingatkan di sini, tidak perlu takut untuk mencoba. Bahkan kita wajib mencoba untuk bisa pindah ke kuadran kanan. Karena inilah yang menjadi impian atau dambaan semua orang tentunya, termasuk Anda, saya sendiri, dan juga semua orang. Dan seharusnya masyarakat Indonesia bisa menerapkan ilmu ini untuk menjadi bangsa yang besar. Inilah harapan dan mungkin cita-cita kita bersama.
cita-cita Anda dan kita semua. Karena kuadran kanan adalah kehidupan yang mapan, pastinya diinginkan oleh semua orang. Tetapi bukan berarti miskin di dunia itu adalah kehinaan. Dan kita tidak boleh menghina atau merendahkan orang miskin, karena orang miskin itu bisa jadi derajatnya lebih mulia daripada yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini baik kaya atau miskin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kekayaan kita itu menjadi mulia di sisi Allah, dan bagaimana dengan kemiskinan itu bisa menjadi mulia di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tetapi kita tidak dilarang untuk menjadi mapan atau kaya. Bahkan banyak perintah Allah yang memang harus menggunakan harta. Seperti umroh, haji, sedekah, membangun masjid, menolong masyarakat. Tetapi jangan sampai kita mencari kekayaan itu membuat diri kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari persiapan untuk kehidupan akhirat nanti. Jangan lupa itu. Jadi kalau kita atau Anda menginginkan kehidupan yang mapan, maka wajib bagi kita, saya atau Anda untuk berupaya kuat pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan dengan berikhtiar melalui berbagai jalan untuk mencapai keadaan tersebut. Nah, sekarang bagaimana langkah kita, Anda, saya, dan juga semua masyarakat Indonesia untuk mencapai hal tersebut? Inilah yang akan kita bicarakan selanjutnya. Langkah tersebut bisa dilakukan secara individual jika memang pengetahuan dan skill Anda sudah mumpuni tanpa bantuan orang lain. Tanpa kolaborasi dengan orang lain, silahkan, itu hak Anda. Tetapi bagi kita, Anda atau mungkin saya sendiri yang belum mumpuni secara skill dan pengetahuannya, maka perlu kiranya kita bekerja sama, berkolaborasi, bergotong royong, yang memang sebenarnya gotong royong itu adalah bagian dari adat orang Indonesia sejak dahulu. Dari ilmu Robert T. Kiyosaki itu, untuk penerapannya maka dibutuhkan satu, bantuan tenaga orang lain yang membantu pekerjaan kita, sehingga pekerjaan atau pemasaran ataupun penjualan kita tetap berjalan, sekalipun kita tidak hadir, sekalipun kita tidak bekerja, sekalipun kita sedang dalam liburan. Bagaimana untuk mendapatkan bantuan tenaga orang lain tersebut? Apakah dengan cara membayar atau menggaji karyawan? Tentu ini diperlukan cukup harta untuk bisa membayar mereka. Atau dengan sistem tertentu sehingga kita mendapat bantuan tenaga orang lain tanpa harus menggaji. Ini mungkin menjadi salah satu alternatif yang perlu direalisasikan. Terkait sistem dan programnya seperti apa, Anda bisa mengikuti program kegiatan atau usaha yang kami tawarkan di sini. Yang kedua, modal yang cukup untuk bisa investasi dalam jumlah besar. Kalau investasi dalam jumlah kecil saja mungkin banyak yang bisa, tetapi kalau nilai investasinya kecil maka sharing profitnya juga yang kita dapatkan juga kecil, sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan dan keinginan kita. Untuk mendapatkan sharing profit yang besar, tentu nilai investasinya juga harus besar. Maka membutuhkan modal atau dana awal yang besar. Apakah kita atau Anda atau saya bahkan sudah memiliki modal besar? Mayoritas pasti menjawab belum punya. Tinggal bagaimana caranya agar dengan nilai investasi yang kecil tetapi bisa menjadi modal yang besar. Ini yang menjadi PR atau tugas kita bersama yang perlu kita kerjakan. Apakah mungkin? Apakah ada jalan atau metodenya atau caranya? Saya jawab itu sangat mungkin dan ada jalannya, caranya, metodenya. Anda bisa mengikuti program kegiatan bersama dengan kami.
Di antara program kegiatan usaha kami secara global adalah yang paling pertama program pengembangan media. Dengan modal kecil bisa menghasilkan dana yang besar. Ini sebagai langkah awal yang perlu dijalankan sebelum bisa mengerjakan yang lainnya. Hingga nantinya Anda, saya, dan kita semua bisa memiliki perusahaan sendiri atau pabrik sendiri. Pengembangan selanjutnya ada kegiatan kursus dan pelatihan online, kemandirian pangan, kemandirian energi, membangun industri, menyebarkan industri itu ke semua kota dan kabupaten. Ini langkah selanjutnya. Banyak sekali hal yang bisa akan kita kerjakan selanjutnya. Banyak produk dari rekan-rekan kita, ada ratusan bahkan ribuan item yang nantinya bisa Anda ambil salah satunya menjadi produk unggulan Anda pribadi. Anda buat merek sendiri, Anda buat PT sendiri, Anda buat skema atau strategi penjualan sendiri, Anda kelola sendiri. Tetapi untuk mencapai itu semua dari suatu program yang kita jalankan secara bersama-sama tadi, yaitu terkait pengembangan media. Pengembangan media ini ada dua sisi manfaatnya. Satu, mendapatkan penghasilan. Yang kedua, sebagai media promosi berbagai produk dan usaha yang kita jalankan. Karena segala sesuatu di zaman ini bisa viral melalui bantuan media sosial atau media online yang sangat menjamur di zaman milenial ini. Jadi kalau media kita atau media pribadi Anda sudah viral, itu menjadi mudah untuk memperkenalkan semua usaha dan bisnis yang Anda atau kita jalankan selanjutnya. Bagi yang mau bergabung dengan kami dalam hal program pengembangan media, segera hubungi kami. Anda bisa ikuti secara rutin dan kontinu setiap hari. Pembahasan atau penjelasan kami melalui pertemuan online, baik dengan Zoom Meeting ataupun dengan Telegram Meeting, atau dengan aplikasi lain yang nantinya bisa kita gunakan sebagai alternatif. Agar mudah komunikasi setiap hari, bisa memanfaatkan grup Telegram yang sudah kami buat. Ada acara ngobrol usaha pagi, ngobrol usaha siang, ngobrol usaha malam yang kami selenggarakan setiap hari, sehingga memudahkan Anda semua, kita untuk bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan pembinaan lebih lanjut terkait menambah wawasan, menambah pengetahuan, meningkatkan skill yang harus kita atau Anda miliki, sehingga dengan itu mudah-mudahan bisa mencapai seperti apa yang dirumuskan oleh Robert T. Kiyosaki tadi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Bismillah, biiznillah, la haula wa la quwata illa billah. Ikuti terus channel YouTube kami, jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe yang ada di layar Anda, dan nyalakan lonceng, pilih lonceng hitam. Bagi Anda yang membutuhkan file materi ini, bisa kami kirimkan file PDF melalui WA atau email. Simpan nomor kontak kami yang kami cantumkan di bagian awal atau akhir video ini dan silakan menghubungi kami. Kami siap juga mengisi materi pembinaan ini secara langsung kepada masyarakat atau jamaah atau komunitas yang membutuhkan. Kami siap hadir ke kota manapun. Saya Samsuri, Presiden KMM Komunitas Masyarakat Mandiri, dan juga penulis artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com. Nomor WA 082125771557. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video kami ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.